Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Mari saya mengajak kita sekalian membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai ayat 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Besar kasih setiamu kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tidur dan istirahat kami dan boleh menikmati berkat yang baru dari Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini serta melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai ayat 13 berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, ratapan menjadi tarian. Dalam pergumulan kehidupan, tentu setiap orang meratap dan menyeru. Ratapan itu bisa dengan tangisan, bisa dengan nyanyian, dan dalam seluruh ekspresi yang disampaikan sehubungan dengan pergumulan yang dihadapi. Kita belajar dari Mazmur pada saat ini. Pemazmur menyampaikan ratapan kepada Tuhan, namun dengan kesaksian pemazmur dalam bacaan ini bahwa dalam pergumulan kehidupannya, kasih setia Tuhan menaunginya, kasih setia Tuhan menyertainya, dan karena itu dalam komitmen dalam seluruh hidupnya, pemazmur mau bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian hormat kepada Tuhan, mempersembahkan segalanya bagi Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan ayat 5 bacaan ini. Walaupun demikian, dalam banyak hal, Tuhan memang menyatakan hukuman, menyatakan murka kepada umat yang mengalami pemberontakan kepada Tuhan. Namun kasih setia Tuhan begitu dalam kepada umatnya. Dan karena itu, oleh karena perkenaan Tuhan, maka Tuhan pun menempatkan orang yang dikasihinya, umat yang dikasihinya di atas gunung yang kokoh. Ayat 8 bacaan ini. Dan karena itu, pemazmur menyampaikan pujian kepada Tuhan untuk segala yang dialaminya, bahwa oleh kasih setia Tuhanlah
maka pemazmur boleh menikmati segala penderitaan dan pergumulan yang dihadapinya. Dengan seruan kepada Tuhan di ayat 11, pemazmur menyampaikan doa kepada Tuhan. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Lalu kemudian pemazmur pun merasakan kasih setia Tuhan, bahwa dengan ratapan yang dinaikkan kepada Tuhan, pemazmur diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang menari-nari. Bahkan dalam masa perkabungan, Tuhan pun membuka kain kabung pemazmur, dan oleh kasih setia Tuhan, pinggang pemazmur diikat dengan sukacita. Ayat 12 bacaan ini. Dalam seluruh hidup kita, banyak hal yang terjadi yang mungkin tak mampu kita jalani. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari melihat pengalaman pemazmur dalam bacaan ini dengan keyakinan kepada Tuhan, dalam ketekunan iman kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pengasihan Tuhan. Sekiranya Tuhan menjawab, sekiranya Tuhan mengasihi dan memberikan apa yang diharapkan oleh pemazmur. Oleh kasih karunia Tuhan, maka pemazmur merasakan semua itu. Karena itu, mari kita semua untuk melihat setiap pergumulan hidup kita, beban hidup kita, untuk datang kepada Tuhan, berkabung di hadapan Tuhan, meratap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bahkan mensyukuri kasih setia Tuhan. Bukan berarti kita bersyukur dengan pergumulan hidup, kita bersyukur dengan beban hidup, tetapi kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai setiap orang yang datang kepadanya memohon pengasihannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang datang menaruh harap kepadanya. Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Tuhan pasti menyendengkan telinga atas setiap permohonan, atas setiap seruan yang dinaikkan kepadanya. Tuhan tentu tidak akan pernah membiarkan setiap anak-anaknya yang datang menaruh harap kepadanya kembali dengan sia-sia. Jika Tuhan menolong pemazmur dalam bacaan ini, dan sebagaimana kesaksian dalam setiap bacaan dalam Alkitab, terutama dalam kitab Injil, kita menemukan Yesus Kristus memberikan pertolongan dan pengasihan kepada semua orang yang menyeru kepadanya, maka kita semua pun juga pasti akan ditolongnya, pasti akan dikasihinya. Kasih setia Tuhan dinyatakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Nikmatilah kasih setia Tuhan, mari datang kepadanya, menyeru kepadanya, memohon pengasihannya. Dia akan senantiasa memelihara seluruh hidup kita dan menyendengkan telinga untuk setiap permohonan kita. Biarlah sukacita dalam seluruh hidup kita disempurnakan oleh Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami alami dalam seluruh hidup kami. Hanya dengan kuasa dan kasih-Mu lah kami boleh menikmati hidup ini. Syukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah kami belajar untuk menaruh harap hanya kepadamu dan selalu percaya Tuhan akan mengubah ratapan kami dengan sukacita. Tuhan akan membuka setiap kain kabung kami dalam duka cita yang kami alami, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Kami sungguh percaya Tuhan, kasih setiamu menaungi seluruh hidup kami. Berdoa kepadamu untuk setiap umatmu yang menyeru kepadamu, yang dalam kelemahan tubuh kiranya Tuhan sembuhkan, yang dalam duka cita kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan, yang boleh menikmati usia karunia Tuhan, disempurnakanlah syukur yang dinaikkan kepadamu. Yang ada dalam beban yang berat, kuatkan iman dan percaya untuk selalu dan terus berserah hanya padamu Tuhan, menantikan pertolongan hanya dari Tuhan saja. Untuk setiap umatmu yang ada dalam usia yang telah lanjut, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menaungi
dan terus dikasihi. Biarpun kasih setia Tuhan melingkupi seluruh kehidupan setiap orang tua kami yang telah lanjut usia. Demikian setiap umat-Mu dalam perjuangan kehidupan, dalam pendidikan, dalam usaha mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, dalam pengembangan usaha, dalam pergumulan yang dirasakan secara pribadi. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan umat-Mu dan senantiasa terpelihara, dikuatkan hanya dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemeliharaanmu Tuhan kiranya menyertai bangsa dan negara kami, menyertai semua pemimpin kami, baik pemimpin kami dalam lingkup gereja, juga dalam lingkup pemerintahan. Kiranya boleh senantiasa memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Dimampukan, disehatkan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Layakkanlah kami menghampiri-Mu senantiasa. Ampunilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.